Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Randy Muhammad Rizky. Yap, kali ini kita akan membahas tentang ibu Anda itu Tuhan Anda di alam materi. Kalau nggak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Jadi ibu itu ya Tuhan Anda. Anda sujud sama Tuhan, kalau nggak sujud sama ibu, nggak sah. Ibu adalah Tuhan. Apapun niat Anda telah mengusik nama kesucian Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan, menyuruh Anda Beb Kribo untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah salat. Setelah sholat rawatib Anda baca itu supaya selamat, supaya tidak berbicara serampangan semacam itu dan membahayakan terhadap akidah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Entah itu Tuhan ibu, lalu apa bedanya Anda dengan Nasrani? Di Nasrani ada istilah, mohon maaf, meskipun secara hakikat saya tidak paham secara pasti, di situ ada istilah Tuhan ibu. Kalau Anda mengkategorikan ibu sebagai Tuhan materi atau bagian daripada Tuhan, Anda kurang lebih sudah sama seperti orang Nasrani, orang Kristen, dan Anda keluar secara hakikat akidah Anda daripada Islam yang kita muliakan bersama. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa yang Anda sampaikan. Dan Allah menciptakan manusia itu bukan karena gara-gara punya ibu. Anda lupa terhadap sejarah, atau Anda pura-pura lupa, atau pura-pura tidak paham terhadap adanya penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak ada ibu, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda mengatakan sujud kepada Tuhan, tidak sujud kepada ibu, itu tidak sah. Artinya sudah meninggikan derajat ibu sebagai kurang lebihnya Tuhan. Entah apapun alasan Anda, tapi orang awam akan menangkap semacam itu. Dan saya dalam kesempatan ini mewajibkan diri saya untuk menyampaikan supaya umat selamat, akidahnya tidak tergelincir, terpengaruh dengan ocehan atau ungkapan yang Anda sampaikan dan tidak ada dasarnya semacam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu saya himbau Habib Kribo, saat ini juga Anda bersyahadat dan Anda masuk Islam kembali. Anda berbicara agama tidak paham agama. Anda berbicara kaidah tidak paham kaidah. Anda berbicara usul tidak paham usul. Anda berbicara tauhid tidak paham tauhid. Lalu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada, semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sampaikan kepada semuanya, jangan mengambil mentah-mentah apapun yang sudah disebar oleh Habib Kribo ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Habib Kribo. Habib Kribo, beliau adalah salah satu bagian daripada orang-orang yang kontroversi hari ini, dan ini sangat merugikan. Kenapa saya katakan begitu? Dan ini mengenai terhadap adanya akidah dan syariat Islam. Dan tidak lepas dari itu semuanya, maka Habib Kribo saya kategorikan sebagai orang yang sudah kurang lebihnya 11-12 dengan kemurtadan. Dan ini termasuk bagian daripada mengajak untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan sampaikan dengan jelas dan lugas dalam kesempatan ini. Dalam video yang akan saya putar sedikit demi sedikit, beliau menyampaikan beberapa hal tentang adanya Allah tidak menciptakan manusia kalau tidak ada ibu. Kurang lebihnya begitu. Allah, manusia itu, wanita itu diciptakan dari kemuliaan. Manusia itu satu-satunya makhluk Tuhan yang punya daya cipta itu perempuan. Kalau nggak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Dengan adanya wanita itu hamil, Allah bisa memproses penciptaan anak. Jadi dengan adanya ibu, Allah bisa menciptakan manusia. Ini bahasanya. Jadi sekali lagi kita sampaikan, hati-hati dengan apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ini ada nasihat dari Al-Quran, dari siapapun yang tidak punya ilmunya lalu berbicara, apalagi tentang ketuhanan, tentang akidah, tentang syariah dan sunnah, di mana ini akan menjadi satu bumerang terhadap adanya umat Islam di mana kita berada. Salah satunya, saya akan menyampaikan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar kemampuan-kemauan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mampu melaksanakan apa saja, dan Allah melaksanakan tidak ada unsur kebutuhan apapun saja, tidak ada. Maka dari itu saya sampaikan kepada Anda Habib Kribo, tolong koreksi kembali ungkapan-ungkapan Anda dan jangan berani-berani menyampaikan persoalan ketuhanan ketika Anda tidak punya ilmunya. Maaf sekali lagi, Anda betul membawa nama Habib. Jujur aja, saya ini Habib. Akan tapi bukan berarti Anda lalu bebas berbicara apa saja.
Anda bukan orang yang mempunyai otoritas di dalam persoalan syariat dan sunnah. Tidak. Anda bisa saja mengatakan, saya Habib, tapi saya begini-begini, silahkan. Tapi jangan sekali-kali Anda mengatakan hal-hal yang sifatnya membahayakan terhadap akidah umat. Dan ini harus kita sampaikan kepada publik. Kenapa? Karena Anda sudah mempunyai pernyataan-pernyataan yang sudah di-share di sekian banyak atau ratusan ribu orang sudah menerima apa yang Anda sampaikan. Dan ini adalah racun yang berbahaya bagi agama, bagi syariah, dan anak muda kita, generasi muslim Indonesia. Maka saya sampaikan sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti apa yang Anda sampaikan. Dan Allah menciptakan manusia itu bukan karena gara-gara punya ibu. Anda lupa terhadap sejarah, atau Anda pura-pura lupa, atau pura-pura tidak paham terhadap adanya penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak ada ibu, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Anda boleh mungkin mengklarifikasi, meralat dan mencabut ucapan Anda di depan publik dan sampaikan lewat video, baru insya Allah Anda sebagian daripada orang yang mempunyai itikat baik di dalam persoalan agama ini. Baik, ini yang pertama yang harus Anda ketahui dan harus kita luruskan bersama-sama. Lalu saya sudah mencatat dari 8 menit video Anda, puluhan kesalahan yang Anda lakukan. Puluhan apa yang Anda sampaikan tidak berdasar dan semuanya adalah fatal sifatnya. Salah satunya adalah Anda mengatakan kurang lebihnya sujud kepada Tuhan tapi tidak sujud kepada ibu, itu sujudnya tidak sah. Kurang lebihnya begitu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Secara tidak langsung Anda telah menyekutukan Allah. Anda telah menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Anda telah menyampaikan bahwasanya ibu adalah Tuhan materi. Kurang lebihnya begitu. Ibu Anda itu Tuhan Anda di alam materi. Allah nggak bakal terima Anda selagi ibu Anda nggak meridhoi. Mohon maaf kalau ungkapan saya salah, mohon dikoreksi. Tapi Anda menyebut ibu adalah Tuhan. Apapun niat Anda telah mengusik nama kesucian Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan, menyuruh Anda, Beb Kribo, untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah sholat. Setelah sholat rawatib Anda baca itu supaya selamat, supaya tidak berbicara serampangan semacam itu dan membahayakan terhadap akidah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Entah itu Tuhan ibu, lalu apa bedanya Anda dengan Nasrani? Di Nasrani ada istilah, mohon maaf, meskipun secara hakikat saya tidak paham secara pasti, di situ ada istilah Tuhan ibu. Kalau Anda mengkategorikan ibu sebagai Tuhan materi atau bagian daripada Tuhan, Anda kurang lebih sudah sama seperti orang Nasrani, orang Kristen, dan Anda keluar secara hakikat akidah Anda daripada Islam yang kita muliakan bersama. Maka dari itu, saya himbau Habib Kribo, saat ini juga Anda bersyahadat dan Anda masuk Islam kembali. Kalau saya sampaikan demikian, Anda mengatakan saya orang takfiri, saya punya dalil, saya punya dasar. Kasura fi hadzal zaman, banyak di zaman ini orang yang tasahul fil kalam sampai mereka tidak sadar bahwa dirinya sudah mengeluarkan dirinya daripada keislaman. Seperti Anda katakan bagaimana ibu adalah bagian daripada Tuhan, kemudian Anda mengatakan sujud kepada Tuhan, tidak sujud kepada ibu, itu tidak sah. Artinya sudah meninggikan derajat ibu sebagai kurang lebihnya Tuhan. Entah apapun alasan Anda, tapi orang awam akan menangkap semacam itu. Dan saya dalam kesempatan ini mewajibkan diri saya untuk menyampaikan supaya umat selamat, akidahnya tidak tergelincir, terpengaruh dengan ocehan atau ungkapan yang Anda sampaikan dan tidak ada dasarnya semacam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya tidak melarang Anda menyitir hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW bagaimana memuliakan ibu. Bagaimana Anda menyampaikan hadis meskipun Anda tidak pernah menyampaikan hadisnya, tidak pernah menyampaikan lafziyahnya, tapi Anda langsung mengambil satu kesimpulan. Kata Anda menyampaikan bahwasanya siapa yang Anda cintai? Nabi ditanya, siapa yang dicintai? Ibumu, ibumu. Enggak begitu. Astaghfirullahaladzim. Anda menyampaikannya dengan cara serampangan, itu pun salah dan fatal. Anda mengartikannya juga fatal. Anda menafsirkannya juga fatal. Bahkan mengeluarkan diri Anda daripada Islam yang kita cintai bersama. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Baiklah, saya akan beranjak kepada poin berikutnya. Di antaranya, Anda mengatakan tidak beriman seseorang kalau tidak mencintai orang, katanya. Agama itu diturunkan untuk saling mengasihi. Mau hadis Nabi apa? Tidak beriman seseorang
sebelum menyintai orang di sini bukan muslim, orang di sini bukan muslim. Jadi orang secara menyeluruh seperti menyintai dirinya sendiri. Kok Anda nggak boleh dengan non-muslim? Anda tuh Islam Anda juga belum tentu diterima. Islam Anda cuma merek. Kalau Anda bermaksud hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maka kita sampaikan la yu'minu tersebut bukan tidak iman. Anda mengatakan tidak iman kalau kita tidak cinta kepada orang, tidak iman. Innalillahi, padahal kriteria iman, al-imanu billah, iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan qada dan qadar. Inilah yang dimaksud iman. Tidak harus mencintai orang lalu dianggap kalau misalkan tidak cinta kepada orang lain, ini tidak beriman. Itu fatal dan ini tidak berdasar. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang tersesat dan melenceng daripada ajaran Islam. Saya sampaikan di sini, Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya la yu'minu ahadukum tersebut la nafi, tapi la nafi yang dimaksud di sini adalah lil kamalut tamam, untuk kesempurnaan. Bukan kalau misalkan la nafi secara mutlak tidak beriman, benar. Tapi maksud daripada la yu'minu ahadukum tidak sempurna imannya, tidak baik, artinya tidak sebagus itu imannya ketika kita tidak bisa mencintai orang lain. Walaysa nafyan li aslil iman. Ini kata para ulama, bukan maksudnya menafikan sehingga ketika tidak cinta orang lain lalu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ini adalah upaya kami untuk menyadarkan Anda bahwasanya Anda sudah menyampaikan hal yang tidak ada ilmunya. Anda menyampaikan hal yang tidak ada dasarnya, Habib Kribo. Maka dari itu saya sampaikan sekali lagi, Anda bersyahadat. Anda bersyahadat. Anda bersyahadat. Jangan sampai Anda membiarkan itu semuanya, kekufuran, kemurtadan, itu meliputi kehidupan Anda dari pembicaraan Anda yang tidak ada punya dasarnya. Saya akan sempurnakan bahwasanya hadis ini, maksud daripada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini berkorelasi kepada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, supaya semuanya tidak bercerai-berai sesama saudaranya fil Islam. Ini kata Imam Nawawi, ay la yakmilu iman wahadikum hatta yuhibba li akhihi fil Islam. Sekali lagi, fil Islam. Anda katakan orang. Anda mengajak kami untuk mencintai orang kafir. Anda mengajak orang-orang Islam untuk keluar daripada Islamnya dengan cara barbar seperti itu. Kita punya aturan. Kita boleh mencintai orang kafir, mencintai mereka di luar Islam, tapi sesama manusia itu ada batasnya. Tidak harus barbar lalu menjadi salah satu kategori, menjadi salah satu acuan daripada keimanan. Kalau kita tidak cinta kepada orang kafir, kita tidak dianggap iman. Dari mana Anda dapat ilmu seperti itu? Belajar kepada siapa? Anda berbicara agama tidak paham agama. Anda berbicara kaidah tidak paham kaidah. Anda berbicara usul tidak paham usul. Anda berbicara tauhid tidak paham tauhid. Lalu wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sampaikan kepada semuanya, jangan mengambil mentah-mentah apapun yang sudah disebar oleh Habib Kribo ini. Jangan. Ini sangat berbahaya. Kita sudah buktikan kedangkalan dan juga kekosongan daripada ilmu yang beliau miliki. Saya tidak mau berbicara pongah-pongahan, enggak. Tapi ini yang memanggil semuanya adalah rasa prihatin kami karena Anda sudah mengacau akidah Islam yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita, di generasi muda kita, yang diterima oleh awam-awam kita. Maka dari itu, saya sampaikan kepada Habib Kribo, bertaubatlah dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda telah tergelincir menyampaikan ketuhanan dan mengeluarkan Anda daripada keislaman. Mohon dimaklumi dan mohon difahami dan mohon keep calm, tetap damai, tetap bijaksana di dalam menyikapi apapun saja. Bagi Anda semuanya, jangan mengambil mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Habib Kribo ini, karena tidak pernah menyampaikan dalil dan dasar itu fatal, bahkan mengeluarkan kita daripada keislaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, dan banyak hal yang masih kita sampaikan, harus kita komentari, harus kita luruskan. Tapi dalam kesempatan ini saya cukupkan di sini saja. Semoga Anda diselamatkan akidahnya, kita semua dijaga di barisan Rasulullah SAW, di dalam barisan habaib-habaib yang berilmu. Sekali lagi, habaib-habaib yang berilmu, yang mengarahkan kita kepada agama yang lurus, yaitu Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperjuangkan, yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, yang diwariskan oleh beliau kepada para ulama-ulamanya. Demikian, semoga bermanfaat.
dan semoga ini bisa menjadi perhatian kepada Habib Tribun dan segera bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya agar bermanfaat. Terima kasih.